Setelah itu muncul suara yang itu seperti suara kakek-kakek. Dong apa kowe? Dong apa kowe? Apa mas, ada apa mas? Itu di depan rumah ada bola api dek. Akhirnya sambil gendong si Tiara, Yeni ya langsung ngikut gitu ya di belakang suaminya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu apa mas? Itu Banaspati dek, Banaspati dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Fajar. Jadi Fajar ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2015. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini berasal dari seseorang yang bernama Fajar. Jadi Fajar ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2015. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi Fajar waktu itu sudah menikah dan sudah punya seorang anak perempuan. Anaknya waktu itu usianya 4 tahun, yang bernama Tiara, sedangkan istrinya Fajar ini bernama Yeni. Nah, di tahun 2015 itu Fajar ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi. Nah, di tahun itu Fajar ini sudah gabung di perusahaan itu kurang lebih selama 3 tahun. Jadi Fajar ini sebelumnya mendapat posisi atau bagian kerjanya itu sebagai sales gitu ya. Jadi dia keliling jualin produk yang perusahaan itu jual gitu ya, ke satu toko, 2 toko, dan toko yang lainnya seperti itu. Nah, setelah 3 tahun itu Fajar ini mendapat promosi jabatan, yang mana dia menjadi asisten supervisor. Yang awalnya jadi sales gitu ya, dia diangkat menjadi asisten supervisor, yang mana dia harus mutasi, dan tempat pekerjaannya yang baru atau kantornya yang baru itu sangat jauh. Kalau ditempuh perjalanan ya ada kalau 4 jam. Nah, ketika Yeni ini mendapat kabar dari suaminya gitu ya, kalau dia mau dimutasi, itu Yeni sempat was-was gitu ya. Wah, nanti gimana mas? Berarti pulangnya seminggu sekali. Ya kalau waktunya memang memungkinkan ya, mas setiap Sabtu sore pulang. Jadi waktu itu memang di perusahaannya Fajar ini kerjanya itu dalam seminggu itu 6 hari kerja. Jadi liburnya hanya hari Minggu dan Sabtunya ini setengah hari, seperti itu. Nah, akhirnya setelah dibicarakan sama istrinya panjang lebar gitu ya, akhirnya Fajar ini memutuskan untuk mengambil promosi jabatan itu dan dimutasi ke luar daerah. Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 bulan Fajar ini merasa capek gitu ya, karena 4 jam perjalanan itu dirasa sangat jauh sekali, dan sampai di rumah ya tinggal capeknya aja. Seringnya itu
sampai rumah jam 8 atau jam 9 malam, habis itu istirahat, Minggu baru menghibur diri sama anaknya gitu ya, anak sama istrinya gitu. Tahu-tahu malam Senin pagi udah berangkat lagi gitu. Nah, setelah itu Fajar ini berniat untuk mengajak anak dan istrinya boyong gitu ya ke tempat yang baru. Walaupun sebenarnya Fajar ini baru menempati rumah barunya itu yang dibeli secara kredit, yang kurang lebih ditempati itu ya sekitar 6 bulanan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena promosi jabatannya ini juga nggak semua orang dapat gitu kan kesempatan itu. Nah akhirnya bisa nggak bisa ini keluarganya harus dibawa ke tempat yang baru itu. Nah sebelum keluarganya dibawa, Fajar ini terlebih dahulu survei. Jadi di tengah bekerja itu, karena menjadi asisten supervisor itu, dia hanya join visit gitu ya sama sales-sales yang baru itu. Ketika siang hari, sore hari begitu mendapat info gitu ya, kalau ada rumah yang dikontrakan, Fajar ini langsung survei. Ada beberapa rumah yang waktu itu sekitar 5 rumah yang disurvei sama Fajar. Dia itu ngerasa ada satu rumah itu yang survei yang kedua, rumah yang kedua lah dari kelima itu, 2 ini Fajar merasa kalau wah di sini aja lah nyaman, sekaligus juga murah. Jadi waktu itu di tahun 2015 Fajar ini mendapat harga rumah kontrakan itu sekitar 4 juta dalam 1 tahun. Walaupun sebenarnya dia bisa ngeklaim tuh ke perusahaannya, akan tetapi itu bukan rumah kontrakan yang dibayar 1 tahun penuh, tapi dia istilahnya kos-kosan yang mana dia diklaim ke perusahaan itu, namun kos-kosannya ini bareng sama teman-teman yang lain. Nah karena nggak enak gitu ya, masa mau kumpul sama teman-teman tapi dia bawa anak sama istrinya. Akhirnya Fajar ini udahlah, aku tak ngambil rumah ini aja buat anak dan istriku nanti. Nah begitu hari Sabtu sore selesai bekerja gitu ya, dia pulang ke rumah, 4 jam perjalanan. Sesampainya di rumah, akhirnya foto-foto itu diperlihatkan ke istrinya atau foto rumahnya itu gitu. Ini loh dek, rumah yang nanti mau kita tempatin itu kayak gini, Mas ngerasa nyaman kalau di sini, langsung cocok lah gitu. Begitu melihat foto-fotonya gitu kan, si Yeni ini langsung ya udahlah terserah Mas aja, yang penting aku ngikut. Nah singkat cerita kurang lebih persiapan 1 minggu gitu ya, akhirnya anak dan istrinya ini boyong ke tempat yang baru itu. Dan nggak berlangsung lama, kurang lebih 1 minggu lah, Yeni dan anaknya itu tinggal di rumah itu. Ada kejadian janggal yang mana di situ Yeni ini waktu tidur kurang lebih jam 1 dini hari, dia itu mimpi seakan-akan rumahnya itu menjadi bangunan yang itu adalah besi semua dan itu berkarat, dan pintunya itu ada rantai yang ada gemboknya. Jadi kelihatannya besar banget, dan di sekitaran dinding yang besi itu terdapat rumput-rumput semak gitu. Nah melihat kejadian mimpi yang dialami Yeni, pagi harinya Yeni menceritakan ke suaminya atau si Fajar, Mas tadi malam aku kok mimpinya seperti ini ya. Nah waktu itu Fajar ya nggak mikir yang macam-macam, ya udahlah ngapain tuh dek kamu mikir yang kayak gitu, toh itu bunganya tidur, jadi ya nggak masalah lah dek, nggak ada arti apa-apa gitu. Tapi kok aku ngerasa takut ya Mas. Jadi ya ini waktu itu ngerasa memang kok aneh rumah ini ya, nggak pernahnya dia itu ngimpi kok sampai sejelek itu gitu. Nah singkat cerita setelah dinasihati sama Fajar gitu ya, akhirnya Yeni ya udahlah, semoga nggak terjadi apa-apa di kemudian hari. Nah hari pun berlalu dan kurang lebih 1 minggu lagi setelah kejadian mimpi itu gitu ya, mulai muncul yang mana setiap siang hari, jadi Fajar ini berangkat kerja itu jam 8 pagi, Yeni ini otomatis kan hanya bersama anaknya gitu ya di dalam rumah itu. Nah setiap habis duhur itu sering ada ular masuk. Jadi waktu itu ada satu ular yang menurut Yeni ini itu cuma ular sawah.
Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi tempat kontrakannya Fajar ini belakangnya itu kolam ikan, yang itu kolam nggak diplester gitu ya, jadi kolam tanah seperti itu, dan di samping kanannya itu juga kolam ikan. Tapi kolamnya ini nggak dikasih ikan yang memang itu dirawat sama pemiliknya kayak gitu. Jadi dikasih ikan indukan, terus habis itu nggak dikasih makan, dibiarin gitu aja. Jadi di situ di kolam itu banyak sekali ikan yang macam-macam lah ikannya, ikan kali, ikan apalah di situ macam-macam. Nah, siang itu Yeni ini waktu masak gitu ya di dapur, tiba-tiba dia ngelihat ada seekor ular yang tiba-tiba itu ada di bawah kompor. Otomatis Yeni ini ya langsung kaget gitu kan, astagfirullahaladzim, ular. Nah, karena melihat anaknya ini baru mainan di sekitaran dapur, akhirnya Yeni ini langsung membawa anaknya dan keluar rumah seperti itu. Nah, karena di sana juga ada rumah-rumah tetangga yang lain, akhirnya Yeni ini teriak-teriak sambil minta bantuan tetangga yang ada di sana. Tolong, tolong, tolong. Oh, ada apa mbak? Itu di dapur ada ular. Nah, akhirnya ada beberapa warga yang ikut bantu gitu ya, nyari ular itu. Dan alhamdulillah ular itu bisa dibunuh sama salah satu warga yang ada di sana. Nah, setelah kejadian itu, biasa kan seorang istri itu ada apa-apa di rumah, aktivitasnya tadi ngapain aja itu kan diceritakan ke suaminya. Begitu juga si Yeni. Jadi ketika Fajar udah pulang kerja, Yeni ini cerita kejadian tadi siang. Kalau mas ini loh, aku kok jadi takut. Nah, akhirnya disambung-sambungin tuh sama Yeni terkait mimpinya minggu kemarin. Akhirnya ya Fajar ini ya laki-laki bilang, udah deh nggak apa-apa, mungkin ada lubang yang memang itu harus ditutup sehingga ular ini nggak bisa masuk, karena di belakang sama di samping itu adalah kolam ikan, yang mana di sananya lagi itu adalah kebun-kebun seperti itu. Ya mungkin itu ular-ular sawah lah, nggak berbisa, nggak usah takut. Nah, akhirnya ya ini yang ngangguk gitu aja, ya udahlah mas nggak apa-apa. Nah, besoknya itu siang hari lagi, kurang lebih ya habis duhur, tahu-tahu si Tiara anaknya ini tiba-tiba teriak. Yang di situ Tiara ini melihat ada seekor ular yang itu lebih gede dari yang kemarin. Jadi waktu itu ular yang kedua gitu ya, itu gedenya ya sedua jempol tangan lah. Jadi 2 kali lipatnya sama yang kemarin. Begitu teriak gitu, ya ini kan langsung panik gitu. Kenapa dek? Kenapa dek? Tuh ular, bu. Tiara bilang seperti itu. Mana? Astagfirullahaladzim. Nah, waktu itu kaget. Nah, karena kemarin sudah mendapat istilahnya tutorial gitu ya sama masyarakat yang ada di sana. Kalau ada ular ya langsung cari pukul mbak, dibunuh aja langsung kepalanya. Kalau bisa langsung gepeng gitu. Nah, akhirnya ya dengan berani nggak berani ya harus berani gitu kan, daripada masa tiap hari minta tolong sama tetangga. Dan nggak semua tetangga itu juga bisa dimintain tolong, apalagi itu siang hari. Jadi ada beberapa yang memang ada yang istirahat pulang kerjanya, ada yang nggak pulang gitu, atau ya jarang lah memang, paling adanya juga ibu-ibu gitu, dan ibu-ibu rata-rata juga nggak berani sama ular. Nah, akhirnya dengan tekad ya ini nyari pukul, yang mana di situ hanya ada sapu, akhirnya dipukul tuh ular itu, bung, kena, dan alhamdulillah ularnya mati. Nah, setelah mati ularnya ini langsung dibuang ke kolam ikan yang ada di belakang rumah. Nah, adalah nanti kalau Mas Fajar udah sampai rumah aku tak cerita, ini kok ada kejadian ular 2 kali gitu. Nah, malam harinya di saat santai-santai gitu ya, Fajar sambil ngerokok kayak gitu, cerita ini si Yeni, mas tadi siang ada ular dan ularnya lebih gede dari yang kemarin. Aku kok ngerasa nggak enak lah mas, aku sama Tiara tak pulang aja lah, tinggal di rumah. Wah jangan gitu deh, nanti aku ditemenin siapa di sini, nanti yang masakin aku siapa, yang nemenin tidur siapa. Kalau ada Tiara di sini, ada kamu, capekku itu hilang setelah pulang bekerja gitu. Nah, akhirnya ya yang tadinya ya ini pengen pulang gitu ya, balik lagi ke
rumah asalnya, hanya Yeni ya luluh. Lagi-lagi dengan perkataan suami yang seperti itu, Yeni luluh. Ya udahlah mas, aku tak betah-betahin, semoga betah ya mas gitu. Nah singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kurang lebih Yeni menempati tempat itu selama 3 bulan. Ada kejadian yang itu membuat Yeni sangat trauma tinggal di rumah itu. Jadi kurang lebih jam 2 dini hari, jadi tidurnya itu kan di depan TV. Jadi di rumah itu memang ada 2 kamar. Yang kamar depan itu dibuat gudang buat penyimpanan seperti itu. Yang kamar satunya, kamar utama itu memang ada kasur. Akan tetapi mereka lebih senang tidur di ruang tengah yang di situ sambil nonton TV. Nah jam 2 dini hari tiba-tiba terdengar Tiara ini nangis, anaknya ini nangis. Nangisnya itu seperti orang ketakutan. Ibu, kayak gitu. Nah mendengar anaknya nangis ya langsung panik gitu ya, bangun, kenapa dek. Dan begitu diperhatikan, bajunya si Tiara dan juga bajunya Yeni ini basah sama keringat. Nah ini kok hawanya kok panas banget, dan lampu itu sudah mati, kenapa kok ini kelihatan terang dan terdapat cahaya yang itu warnanya seperti lampu bohlam, jadi kuning keorenan gitu. Nah karena panik gitu ya, ini kipas ada, bahkan kipas di ruangan itu ada 2, kipas dinding 1 dan yang stand itu ada 1, gede padahal. Tapi ini kok aku sama Tiara kok sampai bisa keringetan seperti ini. Nah karena panik gitu kan, akhirnya suaminya ini yang ada di samping itu dibangunin, mas, oh iya kenapa dek. Begitu juga Fajar ini juga keringetan semua. Loh kok semu banget ya dek, kok panas ya dek hawanya di dalam rumah ini. Nah makanya ini Tiara dari tadi nangis terus. Nah begitu disadari sama Fajar, ini kok cahaya bisa masuk ke dalam rumah ini, ada apa di luar rumah. Jadi menurut keterangan Fajar, di jendela yang itu dekat sama pintu utama itu, di atas jendela ada beberapa kaca dan ada lubang udara gitu ya, yang mana itu tidak tertutup horden. Jadi hordennya itu cuma di atas jendela, yang di atasnya ini masih ada kaca dan lubang udara. Nah menurut Fajar, cahayanya itu muncul dari arah situ. Nah begitu dipastikan sama Fajar, gorden dibuka gitu ya, Fajar ini melihat ada bola api yang sangat besar, dan itu jarak dari pintu rumah itu kurang lebih 2 meter. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ini apa dek, apa mas, ada apa mas, itu di depan rumah ada bola api dek. Akhirnya sambil gendong si Tiara, ya ini ya langsung ngikut gitu ya di belakang suaminya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, itu apa mas, itu banaspati dek. Terus gimana mas kalau kayak gini? Nah akhirnya Fajar ini ya doa sebisanya, baca surat-suratan, surat Al-Fatihah, macam-macam lah istilahnya. Yang jelas berusaha untuk supaya banaspati itu nggak masuk dalam rumah, biar pergi gitu. Dan kurang lebih beberapa saat si bola api ini tiba-tiba terbang yang nggak tahu itu kemana. Nah begitu udah terbang gitu ya, udah hilang, cahaya ini sudah mulai gelap lagi karena memang lampu utama dimatikan. Akhirnya lampunya dinyalain lagi, melihat Tiara itu sudah diem. Oh syukur alhamdulillah dek, udah pergi itu banaspatinya. Mas aku besok tak pulang aja lah mas. Lah jangan gitu dek, aku udah nggak kuat mas tinggal di sini. Atau enggak kita pindah kontrakan. Lah uang dari mana dek? Ya pinjam siapa, kayak ke temen atau siapalah. Nek enggak ya aku tak bilang ke bapak nanti untuk pindah kontrakan, jangan di sini lah, aku takut. Nah keesokan paginya Fajar ini cerita gitu ya, sampainya di kantor ini cerita ke beberapa temannya. Dia menceritakan kejadian janggal yang ada di sana. Nah menurut keterangan dari temannya, ya udah Fajar, kamu coba ke seorang kiai atau orang pintar lah yang ada di dekat-dekat situ, barangkali bisa membantu kondisi yang ada di dalam rumahmu itu. Nah betul,
pulang kerja malam harinya itu cari info tuh Fajar dari tetangga-tetangga yang lain. Pak, Bu, ada nggak di sini orang yang biasa ngusir-ngusir hantu atau melihat rumah yang ada jinnya? Nah, akhirnya ada satu tetangga yang dia bilang, oh itu loh Pak Sukro. Pak Sukro itu belakang masjid rumahnya Mas, itu biasa itu ngusir-ngusir hantu itu Mas. Nah, nggak berlangsung lama Fajar ini ya langsung menuju ke rumah Pak Sukro. Nah, sampainya di sana diceritakan kejadian-kejadian janggal itu ke Pak Sukro. Nah, akhirnya Pak Sukro ini cerita, Mas Fajar, kenapa sih kamu kok bisa ngambil rumah itu? Oh, saya nggak beli kok Pak, saya cuma ngontrak. Iya, kenapa kok kamu bisa ngontrak di rumah itu? Ya nggak tahu Pak, wong aku pas waktu melihat pertama kali kok rasanya sejuk, nyaman di rumah itu. Nah, aku seneng tuh, langsung saya bayar rumah itu Pak, 1 tahun. Nah, Mas Fajar, itu tanah wingit Mas. Jadi rumah itu dibangun di atas tanah wingit. Tanah wingit itu yang kayak gimana sih Pak? Saya juga baru denger ini. Ya tanah wingit ya tanah yang dari nenek moyang kita dulu mungkin di situ ditanam jimat atau apa, sehingga penghuni yang ada di sana itu setiap hari, setiap saat diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Oh kayak gitu ya Pak. Ya terus gimana solusinya Pak? Nah, akhirnya Pak Sukro ini sama Fajar pulang. Nah, begitu sampai rumahnya Fajar, Pak Sukro ini tiba-tiba malah kayak badannya panas. Aduh Mas Fajar, kok sepertinya aku nggak bisa Mas. Kenapa Pak Sukro? Nggak tahu, badanku panas sekali. Wah, aku nggak sanggup kalau kayak gini. Ini banyak sekali penunggunya di rumah ini Mas. Nah, mendengar keterangan dari Pak Sukro, Fajar ini ya bingung gitu ya. Nah, terus solusinya gimana Pak Sukro? Katanya Pak Sukro bisa ngusir-ngusir hantu yang kayak gitu. Iya, tapi yang di sini nih sebenarnya saya itu sudah beberapa kali orang yang menempati di rumah ini itu juga sering minta bantuan sama saya Mas Fajar. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya saya tidak mampu. Wah, kira-kira orang-orang di sini ada yang bisa lagi nggak ya Pak? Nah, kalau orang sini nggak ada kecuali aku. Dan aku ini kalau yang rumah ini memang nggak tahu, ini aku nggak bisa Mas. Coba nyari info di lain daerah mungkin ada Mas. Nah, keesokan paginya Fajar ini sambil visit gitu ya, ngikutin beberapa sales di tempat kerjanya itu, berhenti di salah satu warung tempat kunjungannya karena sudah kenal akrab gitu kan. Akhirnya cerita, maaf Mbak, di sini ada orang yang bisa ngusir hantu nggak? Katanya rumah kontrakanku itu adalah tanahnya tanah wingit. Nah, begitu sudah diceritakan, Mbak yang punya warung ini ternyata punya tetangga yang kayak Pak Sukro itu, yang bisa ngusir hantu-hantu gitulah, biasa ngelarung gitu, bahasanya gitu. Nah, begitu ditanyakan lebih lanjut, yang diketahui itu adalah namanya Pak Joko, dan Pak Joko itu memang usianya masih muda, jadi kurang lebih sekitar 45 tahun. Pak Joko ini sudah biasa lah eksplor, ngusir hantu kayak gitu. Nah, akhirnya langsung diketemukan, oh Pak Fajar ada kok Mas di rumah, ayo tak antarin ke rumahnya, itu deket kok. Jadi rumahnya Pak Joko sama pemilik warung ini kurang lebih 5 rumah, terpaut 5 rumah. Sampainya di sana, Pak Joko waktu itu baru istirahat siang. Assalamualaikum Pak Joko. Nah, akhirnya diceritakan tuh kejadian yang ada di rumahnya si Fajar. Gini Pak Joko, seperti ini. Nah, akhirnya Pak Joko ini ya udah, nanti malam aku tak ke rumahmu Mas Fajar. Oh iya Pak, aku tunggu. Nah, kurang lebih jam 8 malam, di saat Pak Joko ini sudah sampai di rumahnya Fajar, itu banyak sekali kejadian aneh di saat Pak Joko ini baru bacain ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu, dan dia minta garam krosok kalau orang Jawa bilang, itu disebarin, ditaburin di sudut-sudut ruangan yang ada di rumahnya Fajar. Itu tiba-tiba muncul suara dan dinding ini seakan-akan bergetar, kayak gitu. Kemudian waktu proses itu gitu ya,
bahasanya ya ruqyah lah, rumahnya ini diruqyah sama Pak Joko. Setelah itu muncul suara yang itu seperti suara kakek-kakek. Dong apa kowe? Dong apa kowe? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, suara itu bilang kalau kamu baru ngapain, kamu baru ngapain. Nah, mendengar suara itu, Fajar ini ketakutan. Pak Joko, itu suara apa, Pak? Udah, Mas Fajar tenang aja, biar aku yang ngurus. Nah, kurang lebih setengah jam proses itu dilakukan sama Pak Joko. Suasananya memang udah kembali normal gitu ya, nggak ada suara itu lagi, dinding juga udah nggak bergetar, dan suasananya udah mulai adem di dalam rumahnya Fajar. Akan tetapi setelah Pak Joko ini, setelah ritual gitu ya, dia pulang, kemudian di saat Fajar dan keluarganya ini tidur, tahu-tahu Yeni ini tiba-tiba kerasukan, yang mana suaranya Yeni ini berubah menjadi suara kakek-kakek. Ngopo kowe? Ngopo kowe manggon ning omah iki? Ngopo kowe? Wani kowe karo aku. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu, ngapain kamu tinggal di rumah ini? Berani kamu sama aku? Jadi di saat Yeni kerasukan, Yeni ini ngucapin kata-kata itu. Nah, Fajar ini ketakutan. Lah, ini gimana ini istriku? Kok bisa kerasukan kayak gini? Tapi kerasukannya cuma sebentar. Setelah ngomong kayak gitu, Yeni ini sadar. Loh Mas, aku tadi ngapain? Kamu kerasukan deh. Nah, malam itu mereka ini nggak bisa tidur lagi. Bahkan anaknya yang bernama Tiara itu juga nggak tidur. Dikasih mainan, dikasih balon, boneka. Biar apa ya? Nggak mikir yang aneh-aneh si anaknya ini. Nah, kurang lebih jam 4:30 pagi, jadi selesai adzan subuh gitu ya. Fajar ini berniat mengajak istrinya untuk jamaah sholat subuh di dalam rumah. Jadi yang sebelumnya waktu itu Fajar dan istrinya ini sudah mulai jarang gitu ya, sholat gitu ya, paling duhur, asar, maghribnya enggak, isyaknya enggak, apalagi subuh. Dan waktu itu Fajar ini mengajak istrinya untuk sholat berjamaah. Nah, begitu selesai sholat, Fajar ini ngedenger ada suara kakek itu lagi, yang mana suaranya seperti berasal dari area dapur. Ngopo kowe manggon ning omah iki? Ngapain kamu tinggal di rumah ini? Nah, akhirnya dengan tekad gitu ya, Fajar ini yakin kalau wah, kita manusia kok derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Akhirnya ini diajak sama Fajar, ayo Dik, ikut Mas. Mana Mas? Itu di belakang kayak ada suara kakek itu. Aku takut Mas, udah nggak apa-apa, kita berdua. Nah, akhirnya Fajar sama Yeni ini ke belakang, ke area dapur. Di sana nggak ada apa-apa. Tadi suaranya seperti di sini deh, di area dapur ini. Tapi nggak ada kok, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah, singkat cerita, kurang lebih 5 hari setelah itu, Tiara, waktu itu jam 8 malam, Tiara ini tiba-tiba jalan sendiri ke area dapur. Yang biasanya Tiara mau ke dapur, mau kemana aja lah, itu minta ditemenin sama ibunya. Tapi malam itu Tiara ini tiba-tiba jalan sendiri, yang dia itu sambil bilang, jalan sambil bilang, iya kayak sebentar. Nah, mendengar yang seperti itu, ya ini langsung bingung gitu ya, bilang ke suaminya, Mas, itu anakmu kenapa itu, mau kemana itu? Nah, akhirnya Fajar, aduh Dek, ngapain Dek kamu, sini Dek. Tapi Tiara ini langsung lari menuju ke area dapur. Nah, begitu dicermati gitu ya sama Fajar dan juga Yeni, Tiara ini seakan-akan kayak ada orang yang mengajak ngobrol. Iya kek, nggak apa-apa kok kek. Iya kek, ini Adit. Tiba-tiba anaknya bilang seperti itu, seperti diajak ngobrol sama orang lain. Nah, akhirnya Fajar ini langsung lari, anaknya ini diambil, digendong. Dek, kamu lihat apa Dek? Itu tadi ada kakek siapa? Ya kakeknya adik kok. Kakeknya adik. Nah, kakeknya adik kan di sana jauh tempat tinggalnya Dek. Enggak, itu kakek adik kok. Nah, akhirnya ya
Fajar ini ya apa ya, didoain lah si Tiara ini sebisanya gitu, dibacain ayat kursi, didoain, dan nggak berlangsung lama Tiara ini udah mulai tenang dan bisa tidur. Nah, hari-hari pun berlalu, ada lagi kejadian mimpinya itu sangat aneh, yang mana ya ini seperti berada di satu ruangan, dia sendirian yang di luar ruangan itu, jadi ruangan seperti ruangan kaca lah kayak gitu, dan di luar dari ruangan itu terlihat sosok makhluk astral yang bentuknya macam-macam. Dia melihat tengkorak, ada orang tanpa kepala, ada yang telinganya sampai nyentuh tanah, hidungnya panjang, macam-macam di sana. Nah, singkat cerita, kurang lebih Fajar ini menempati rumah itu selama 1 tahun. Waktu itu Fajar ini berniat gitu ya untuk nyari rumah kontrakan yang lain, akan tetapi di saat ngobrolin rencana itu ke istrinya, itu tiba-tiba ada suara tokek, yang mana itu suaranya berasal dari area dapur. Dan begitu dipastikan sama Fajar, itu nggak ada bentuk tokeknya, di mana itu nggak ada. Tapi di saat Fajar baru berencana untuk pindah rumah dari situ, tahu-tahu ada suara tokek. Nah, dan keesokan paginya pasti anaknya yang bernama Tiara itu pasti jatuh sakit, yang mana sakitnya itu harus opnam, dirawat di rumah sakit yang itu memerlukan biaya banyak, sehingga uang yang sudah terkumpul yang dia niatkan untuk nyari rumah kontrakan baru gitu ya, itu habis semuanya. Jadi dengan terpaksa dia ya bisa nggak bisa harus memperpanjang rumah itu, yang di situ pemiliknya nggak langsung meminta penuh uangnya gitu dalam 1 tahun, jadi bisa dicicil seperti itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan lah setelah itu, jadi banyak sekali kejadian, hampir sering itu Yeni ini bunuh ular, karena setiap saat itu sering adalah, dan terutama siang hari itu sering melihat ular masuk di dalam rumah ya, walaupun ularnya bentuknya kecil-kecil seperti itu. Nah, pernah juga Yeni ini mengalami trauma yang sangat dalam. Jadi waktu itu kurang lebih jam 11 malam, di saat Yeni ini lapar gitu ya, mau tidur kok lapar, akhirnya dia berniat untuk bikin mie rebus. Nah, di saat dia berada di dapur untuk bikin mie itu gitu ya, tiba-tiba ada suara seperti langkah kaki yang itu berasal dari luar rumah, kayak gitu. Nah, nggak berlangsung lama, begitu Yeni nengok ke arah kanan, tahu-tahu lampu yang ada di dapur tiba-tiba mati, dan Yeni ini melihat penampakan yang di situ sangat menakutkan. Jadi waktu itu Yeni melihat ada semacam binatang yang itu badannya itu panjang dan kepalanya itu mirip kepala manusia, rambutnya rewu-rewu kayak gitu. Nah, otomatis melihat makhluk kayak gitu, Yeni langsung teriak, "Ah, Mas Fajar, Mas Fajar." Nah, karena waktu itu Fajar ini sudah tidur duluan itu ya, karena kerja itu capek, jam 9 malam ini Fajar sudah tidur. Mendengar teriakan dari istrinya, otomatis Fajar ini kan bangun gitu kan. Akhirnya dicari ke sumber suara dan melihat istrinya berada di dapur, akhirnya Yeni ini ditenangkan sama Fajar. "Kenapa dek? Kenapa dek? Ada apa dek?" "Nah, barusan aku melihat sosok aneh mas, sosok aneh banget, badannya panjang seperti babi, tapi kepalanya seperti kepala manusia mas." "Udah dek, istighfar dek, tenang dek, istighfar dek." Nah, malam itu Yeni ini nggak bisa tidur setelah melihat kejadian seperti itu. Fajar ini ya udah nemenin istrinya, nggak tidur, begadang, merokok, ngopi, ngobrol sama istrinya sampai pagi. Padahal paginya ini ya bisa nggak bisa Fajar ini harus bekerja gitu kan, tapi ya mau gimana lagi. Nah, sering terjadi seperti itu. Nah, hingga akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang di situ Fajar ini sudah membawa yang katanya orang pintar itu ada kalau 5 orang, tapi di situ nihil semuanya, tetap angker rumah itu. Bahkan tetangga-tetangga yang ada di sana itu nggak mau masuk rumah itu. Ternyata mereka yang ada di sana, orang-orang sana itu sudah paham, "Lah mas,
dulu itu sering mas, bahkan tinggal di rumah ini tuh paling 2 bulan atau 3 bulan habis itu keluar mas. Cuma Mas Fajar tok yang sampai tahunan tinggal di rumah itu. Jadi keterangan dari warga yang ada di sana itu seperti itu. Sampai Fajar ini mikir, wah berarti aku ya yang paling lama ini tinggal di rumah angker kayak gini. Nah hingga suatu ketika Yeni, Tiara dan juga Fajar ini sudah terbiasa lah dengan hal yang seperti itu. Intinya ketika berniat mau pindah rumah, lagi-lagi ada suara tokek dan tiba-tiba ada kejadian yang itu memerlukan biaya banyak sehingga Fajar ini nggak bisa keluar dari rumah itu. Nah hari pun berlalu hingga kurang lebih 4 tahun Fajar dan keluarganya itu tinggal di rumah itu. Tiba-tiba Yeni itu mimpi itu mirip seperti mimpinya di awal waktu menempati rumah itu. Akan tetapi mimpinya kali itu dia seakan-akan rumah itu memang terbuat dari besi dan pagarnya besi, ada rantainya juga yang mana itu karatan semua. Tapi di mimpi itu rantainya itu seakan terbuka dan pintunya ini terbuka lebar. Nah keesokan harinya mimpi itu diceritakan ke suaminya. Kemudian suaminya bilang, iya dek, kita pindah aja lah dek, mumpung mimpinya seperti itu. Nah ketika sudah direncanakan 3 hari setelah Yeni mimpi itu gitu ya, itu nggak ada lagi suara tokek. Hingga akhirnya karena uang sudah terkumpul gitu ya, akhirnya Fajar, istri dan anaknya itu berhasil keluar dari rumah itu dan pindah atau menempati rumah kontrakan yang lain. Nah jadi menurut keterangan Fajar sampai saat ini pun rumah itu belum ada yang nempati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu terhindar dari mara bahaya. Nah mungkin itu aja cerita kiriman dari Fajar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.